Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video saya ini, saya akan menjelaskan tentang penyuluhan perikanan budidaya rumput laut Desa Waiwuring, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan nama saya. Nama saya Antonius Paulus Meranukoten. Nomor induk mahasiswa 1913010030, kelas BDPA. Adapun tujuan dan manfaat dari program penyuluhan perikanan sendiri yaitu 1. Sebagai arah, pedoman dan tujuan yang kondusif dalam penyelenggaraan penyuluhan. 2. Membangun kesediaan dan kesiapan para penyuluh perikanan pelaku utama dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan. 3. Mengatur pendayagunaan tenaga, peralatan, sarana, dana, serta sumber-sumber potensi yang ada. 4. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif. 5. Menjadi acuan dasar bagi para penyuluh perikanan untuk menyusun rencana kerja penyuluhan. Bab 1. Pendahuluan. Lewat kegiatan penelitian dan pemantauan di semua wilayah pesisir pantai Flores Timur, diketahui bahwa perairan di Flores Timur sangat cocok untuk usaha pembudidayaan rumput laut. Dengan musim kemarau yang panjang mencapai 6-7 bulan dan musim hujan yang relatif singkat antara 3-4 bulan, dan jumlah curah hujan yang hanya mencapai 13.149 mm, dengan jumlah curah hujan tertinggi sekitar bulan Januari yang mencapai 2.317 mm dan terendah sekitar bulan Agustus yang mencapai 8 mm. Maka daerah pesisir pantai Flores Timur memang sangat cocok untuk pengembangan usaha budidaya rumput laut. Usaha pengembangan budidaya rumput laut sendiri sudah dirintis di Indonesia sejak tahun 1899 sampai 1900. Dan untuk Kabupaten Flores Timur sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Kegiatan ini diupayakan untuk kebiasaan penduduk pesisir dari pengambilan sumber daya alam liar ke pembudidayaan rumput laut yang ramah lingkungan untuk mempertahankan kelestarian dan perairan pantai. Bab 2. Penetapan keadaan wilayah. Yang pertama, data aktual. Yang 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur menyalurkan bibit dana bantuan peralatan budidaya rumput laut kepada sebanyak 4.050 orang di sejumlah kabupaten. 2. 13% diantaranya disalurkan ke Flores Timur. 3. Yang sudah digarap sebanyak 75 hektar. Yang kedua, data potensial. Desa Waiwuring yang selama ini menghasilkan rumput laut basah dengan rata-rata mencapai 30 ton setiap bulan. 2. Diperoleh sebanyak 9.000 kg rumput laut kering dengan harga jual Rp19.000 per kilogram, dan hasil budidaya ini mencapai Rp170 juta per bulannya. Lanjutannya, bantuan fasilitas yang disiapkan berupa tali sepanjang 200 meter dan bibit rumput laut sebanyak 50 kg untuk setiap penerima bantuan. Bantuan ini bersifat pengembangan sehingga diutamakan bagi masyarakat atau nelayan yang sedang membudidayakan rumput laut. Bab 3. Perumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah umum, pendistribusian bibit. Masalah khususnya, keterlambatan distribusi bibit, kualitas bibit yang tidak merata, pendistribusian bibit kurang banyak. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Masalah khususnya, pendistribusian peralatan budidaya yakni 13% masih kurang. Ketidaktahuan penggunaan sarana dan prasarana, tidak adanya sosialisasi tentang sarana dan prasarana. Ketiga, pemerintah kurang peka. Masalah khususnya, pemerintah yang jarang turun ke lokasi budidaya. Kedua, tidak adanya penyuluhan dan sosialisasi. Masalah umum yang keempat, lingkungan. Masalah khususnya perubahan cuaca dan gangguan hama. Masalah umum yang kelima, SDM yang kurang. Kurangnya pengetahuan tentang berbudidaya rumput laut dengan baik dan benar. Bab 4. Penetapan tujuan. Adapun tujuan umum sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pendistribusian bibit. Tujuan khususnya, meningkatkan semangat berbudidaya masyarakat. Kedua, memperoleh hasil dengan skala besar. Tujuan umum yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Tujuan khususnya, yang pertama, agar masyarakat setempat bisa lebih tahu bagaimana cara menggunakan alat modern. Yang kedua, mempercepat produksi dan pemanenan. Tujuan umum yang ketiga, meningkatkan kesadaran pemerintah. Tujuan khususnya, agar pemerintah tidak bermalas-malasan. Tujuan yang keempat, meningkatkan SDM masyarakat. Tujuan khususnya, yang pertama, meningkatkan kemampuan budidaya masyarakat. Yang kedua, mencerdaskan petani atau nelayan atau pembudidaya. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat dalam artian petani, nelayan, dan pembudidaya setempat. Bab 5. Penetapan cara mencapai tujuan.
Masalahnya pendistribusian bibit. Kegiatan yang akan saya lakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan tujuan pendistribusian bibit bisa semakin cepat. Sasarannya kepada masyarakat, yaitu petani, nelayan, pembudidaya setempat. Metode sosialisasi, survei, dan distribusi. Lokasinya Waiwuring, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur. Masalah yang kedua, masalah sarana dan prasarana. Kegiatannya sosialisasi dan penyuluhan. Tujuannya masyarakat tahu cara penggunaan alat budaya modern. Sasarannya masyarakat dalam artian petani, nelayan, dan pembudidaya setempat. Metodenya sosialisasi, distribusi, dan pelatihan. Lokasi Waiwuring, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur. Masalah yang ketiga, pemerintah. Kegiatannya sosialisasi internal dalam pemerintahan dengan tujuan agar pemerintah bisa aktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sasarannya pemerintah terkait. Metodenya pengajuan surat permohonan dan petisi. Lokasinya Waiwuring, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur. Masalah yang keempat, masalah SDM masyarakat. Kegiatannya sosialisasi penyuluhan. Tujuannya terciptanya masyarakat dengan SDM yang baik. Sasarannya masyarakat dalam artian petani, nelayan, pembudidaya setempat. Metodenya sosialisasi, pendataan, dan pelatihan. Lokasi Desa Waiwuring, Kecamatan Witiama, Flores Timur. Bab 6. Penutup. Penyuluhan pertanian dan perikanan adalah suatu sistem pendidikan non formal di luar bangku sekolah dan berfungsi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi perairan dengan tujuan agar nelayan dan pembudidaya ikan dapat bertani lebih baik atau better farming, usaha tani lebih menguntungkan atau better business, dan hidup lebih sejahtera atau better living. Salah satu penyuluhan perikanan juga mencakup budidaya rumput laut. Usaha pengembangan budidaya rumput laut sudah dirintis di Indonesia sejak tahun 1899 sampai 1900, dan untuk Kabupaten Flores Timur sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Kegiatan ini diupayakan untuk kebiasaan penduduk pesisir dari pengambilan sumber daya alam liar ke pembudidayaan rumput laut yang ramah lingkungan untuk mempertahankan kelestarian perairan. Yang terakhir, saya sertakan juga lampiran-lampiran dari penyuluhan perikanan. Adapun deskripsi wilayah Kabupaten Flores Timur sendiri, berikutnya ada peta wilayah Flores Timur. Bisa dilihat seperti pada slide. Berikutnya saya juga menyertakan lampiran berupa proses-proses dalam budidaya rumput laut, di mana ada proses pemanenan rumput laut. Berikutnya ada proses rumput laut, pengemasan rumput laut dimasukkan ke dalam karung. Ada proses pengeringan juga yang saya peroleh dari sumber Antara NTT. Baik, saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya atas nama sendiri minta maaf. Terima kasih.